Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alasan ketiga kenapa kita harus bergembira dengan datangnya Ramadan adalah Ramadan itu begitu berharganya. Detik-detiknya, waktu-waktunya, kesempatan-kesempatannya, lipatan pahalanya, dan semua yang Allah berikan di Ramadan, siangnya, malamnya, bahkan menjelang sahurnya pun begitu istimewa. Maka tidak ada kata lain yang harus kita ucapkan ketika kita bertemu Ramadan selain ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersyukur? Karena umur umat Nabi Muhammad itu rata-rata pendek. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usia umatku itu enggak jauh, enggak lama-lama, rata-rata 60 sampai 70 tahun saja. Oleh karena itu jika dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, kita dari segi ibadah, durasi waktu kita sangat kurang umat Nabi Muhammad. Bandingkan dengan Nabi Adam yang hidup 1000 tahun, dengan Nabi Nuh yang hampir 950 tahun, dengan Nabi Ibrahim yang hampir 200 tahun rata-rata usianya. Masya Allah, umat Nabi Muhammad enggak bisa panjang. Rata-rata cuma 60 sampai 70 tahun. Maka kalau dihitung dari durasi ibadah, maka umat Nabi Muhammad kalah dengan umat-umat terdahulu. Tetapi umat Nabi Muhammad dikasih keistimewaan, yaitu bulan Ramadan, yang di dalamnya terdapat malam yang lebih baik 1000 bulan, yang kalau kita kalkulasikan, maka itu lebih dari 83 tahun setiap tahun. Artinya kalau seseorang mengalami Ramadan dari usia balik sampai usia 60 tahun berarti 45 kali mengalami malam atau Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Berarti 45 kali 83 tahun. Berarti melebihi umat-umat Nabi yang lain yang usianya panjang-panjang tersebut. Untuk menggambarkan betapa istimewanya Ramadan, betapa kesempatan Ramadan itu begitu berharga, ada baiknya kita simak hadis yang diriwayatkan oleh Talhah bin Ubaidillah. Suatu hari dia menceritakan bahwa ada 2 orang sahabat. Yang satu bersemangat sekali dan bergairah sekali untuk apa? Untuk menunaikan salah satu kewajiban, yaitu berjihad di jalan Allah. Dan dia bercita-cita untuk syahid di jalan Allah. Dan sahabat yang lainnya amalannya biasa saja. Ternyata apa? Ternyata sahabat yang bergairah untuk syahid di jalan Allah. Ternyata apa? Ternyata dia menemui syahidnya. Kemudian sahabat yang satunya lagi ternyata tidak wafat atau tidak mati tahun itu. Dia mati tahun berikutnya setelah sahabatnya yang mati syahid tadi dalam medan jihad. Suatu hari Talha bermimpi bahwa orang yang mati bukan karena jihad dan mati belakangan, ternyata derajatnya lebih tinggi dari orang yang mati syahid tadi. Maka Talha bercerita kepada sahabat-sahabat Rasulullah dan teman-temannya sampai berita ini sampai kepada Rasulullah. Kemudian sahabat dan Talha menceritakan mimpinya tersebut kepada Rasulullah. Apa yang dikatakan Rasulullah? Fama bainahuma ab'adu mimma baina syama'i wal ard. Jelas mimpi kamu itu benar. Amalan mereka itu kadarnya, jaraknya, perbandingannya antara orang yang mati syahid dengan mati belakangan dan menjumpai Ramadan, itu jaraknya bagaikan langit dan bumi. Mengapa demikian? Rasulullah SAW menjawab,
Karena apa? Karena sahabat yang satunya pun ikut sholat, ikut sujud, ikut berjihad, ikut berinfak. Dan yang paling besar adalah apa? Dia mendapatkan Ramadan di tahun berikutnya yang tidak didapatkan oleh sahabat yang mati syahid tadi. Maka ketika dihitung amalnya, orang yang berhasil melampaui Ramadan mendapat keutamaan Ramadannya, ternyata apa? Balasannya begitu besar, derajatnya bukan begitu tinggi. Ini bukan berarti mengatakan bahwa pahala Ramadan, puasa Ramadan itu jauh lebih tinggi dari puasa jihad. Karena jihad itu adalah amalan tertinggi. Bukan berarti hadis ini mengatakan bahwa berjihad itu tidak utama. Bukan. Artinya apa? Begitu besar balasan Allah di bulan Ramadan ini. Sehingga apa? Sehingga amalan jihad pun ternyata nilainya kalah dengan jumlah atau dengan derajat pahala, kebaikan, keberkahan yang didapatkan Ramadan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.